Nyeri leher ini biasanya yang paling sering kita ketemu pada usia-usia produktif. Nah, pada usia produktif kita tahu karena dia aktivitas yang banyak, ya. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Dr. Subradi, dokter bedah saraf. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang nyeri leher, ya, nyeri yang paling sering dialami orang dan sering berkonsultasi ke tenaga medis profesional. Nyeri leher ini biasanya yang paling sering kita ketemu pada usia-usia produktif. Nah, pada usia produktif kita tahu karena dia aktivitas yang banyak, ya. Itu biasanya posisi kerja atau posisi dalam perjalanan itu orang-orang cenderung menyepelekan posisi yang baik, ya, sehingga terkadang nyeri lehernya itu timbul bukan pada saat orang itu duduk melakukan aktivitas, tetapi pada saat selesai istirahat atau bangun tidur pagi. Nah, baru kondisi itu orang datang ke tenaga profesional. Nyeri leher biasanya kita selalu menghubungkan dengan yang paling sering, ya, hampir sekitar 70-80% itu sifatnya muskuloskeletal atau karena otot dan sendi di leher, ya. Memang ada sisanya itu karena keluhan bahasa kedokterannya radicular pain atau nyeri menjalar. Paling sering kita ketemu bila keluhannya itu berhubungan dengan nyeri-nyeri di daerah wajah, misalnya sakit gigi disertai nyeri leher, ya, ada infeksi di daerah wajah misalnya karena terluka disertai nyeri leher, ya, kemudian ada gangguan di telinganya disertai nyeri leher, ya. Karena nyeri leher ini kalau kita lihat secara anatomis, ya, leher itu kan menghubungkan antara daerah kepala dan daerah di bawahnya, torak dan perut, ya. Nah, jadi selalu dianggap nyeri leher itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri nyerinya, gitu. Seperti telah disebutkan sebelumnya, karena nyeri leher itu hampir 70-80% sifatnya muskuloskeletal, jadi paling sering biasanya karena aktivitas berlebihan di kepala atau di anggota tubuh yang di bawah, misalnya toraknya. Nah, itu paling sering apa? Paling sering misalnya mempertahankan posisi kerja tertentu, ya, duduk yang lama, ya, kemudian menggunakan kendaraan lebih dari 2 jam, ya, motor. Nah, itu selalu nyerinya itu sebenarnya bukan hanya di bokongnya karena posisi duduk yang lama, karena kan kepalanya juga bergerak, ya. Nah, nyeri leher itu kapan kita menganggap perlu berkonsultasi dengan tenaga profesional? Satu, bila nyeri leher itu tidak hilang dengan istirahat dan minum obat lebih dari 7 hari, ya. Bila nyerinya sangat, ya, misalnya setelah terjatuh ada memar di leher atau ada panas badan disertai nyeri di leher, itu kapan saja harus segera ke tenaga profesional. Orang perlu berkonsultasi dengan tenaga medis profesional, terutama nyeri-nyeri yang sifatnya akut, ya. Nyeri-nyeri sifatnya akut itu kalau berdasarkan definisi memang kurang dari 1 minggu. Tetapi kalau melihat keadaan dari sebelumnya tidak ada terus timbul keluhan itu biasanya
kapanpun nyeri itu tidak bisa hilang dengan istirahat atau minum obat-obatan pengurang nyeri, sebaiknya segera ke tenaga medis profesional untuk dilihat dan dinilai apakah nyerinya karena kondisi memang di lehernya kah, atau di daerah wajah dan kepalanya kah, atau sebenarnya dia nyeri alih dari gangguan di tempat yang lain gitu. Nah, itulah pentingnya mengenal. Nah, kapan nih kita ke dokter? Kalau ternyata sudah istirahat, sudah sudah minum obat itu masih belum hilang-hilang, atau sudah berobat ke dokter 1-2 kali keluhannya tidak membaik, ya gitu. Kalau ditanya boleh atau enggak, biasanya kita melihat penyebab nyerinya, ya. Kalau nyerinya yang tadi hampir saya bilang 70-80% karena muskuloskeletal, itu serap diurut nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau nyerinya ternyata tidak hilang-hilang, diurut itu akan membuat nyerinya bertambah berat. Nah, itu yang biasanya kita perlu tahu nih, nyerinya ini seperti apa? Kram kah? Nyeri lokal yang hanya ditekan kah? Atau nyerinya yang menusuk seperti ditusuk pisau gitu. Nah, nyeri ini ditambah dengan keluhannya, misalnya ya tadinya nggak apa-apa terus jatuh, ya. Nyeri leher memang hal yang harus diwaspadai, terutama nyeri-nyeri yang kalau berhubungan dengan kecelakaan, ya. Tetapi justru yang paling sering nyeri leher ini karena penanganan awalnya kita tidak mengenal dengan baik, terutama yang posisi kerja, posisi berkendara, ya, posisi istirahat yang baik. Nah, ini cenderung orang itu keluhannya harusnya bisa sembuh dalam kurang dari 7 hari, ini malah berlarut-larut, ya. Jadi konsultasilah dengan tenaga medis profesional untuk menentukan terapi yang cocok untuk Bapak Ibu sekalian.